Yang pertama, saya terima kasih kepada teman-teman dari utara yang sudah datang jauh-jauh. Mohon izin Pak Imran ya? Siap, ya. Juga dari pusat, Bang Herman. Mungkin saudara kita, teman-teman dari timur lagi perjalanan ya, Bu Maryam ya? Ada juga dari Jakarta Barat, kebetulan komandan Jakarta Barat tadi Bang Erwin ya. Seiring waktu berjalan, banyak teman-teman kita yang di bawah minta, Pak Ketua gimana nih kita melakukan pergerakan, kan seperti itu kan. Oke, sekarang kita melakukan pergerakan estimasi yang kita pikirkan biasanya kan dana, betul nggak? Ya kan? Karena di sini ya namanya relawan, tahu sendiri lah ya. Dari awal saya juga berjuang agar para relawan ini jangan masalah dana itu sebagai isu kita, lagi-lagi dana, lagi-lagi duit. Logikanya kan seperti itu. Nah, relawan sudah bekerja nih, tenaga, waktu, dan pikiran, kan seperti itu. Gimana caranya agar mereka bisa nyaman dengan benar-benar niat berjuang. Karena saya nih, contoh aja nih, Komandan Serikandi kita, Mbak Maryam. Dia itu aksesnya orang-orang besar, Bu. Ya kan? Aksesnya orang besar, ngapain yang saya ceremen begini? Kasarnya kan begitu kan. Kembali lagi dari awal saya perjuangan pergerakan, selama 1 tahun saya bergerak, saya tidak punya kepentingan di atas. Artinya biasanya kan, wah Pak Ketua nih pasti ada akses nih, kepentingan nih mau jadi apa. Tidak, tapi karena niat saya, berawal dari perjuangan saya itu agama, bangsa, dan negara, itu yang membuat saya itu bergerak. Gitu lah. Pure, saya harus berjuang. Itu panggilan. Kalau saya lihat, saya rasa itu panggilan. Kenapa panggilan? Saya itu berhadapan dengan, mohon maaf Bu, dosen, sampai pengacara, ya, sampai dokter. Itu saya rekrut Bu. Seiring waktu berjalan, yang tadinya nggak yakin lu siapa, para itu siapa, saya sudah mengatakan saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang biasa yang mau berjuang, ya kan? Akhirnya mereka sadar, dan saya bilang ending akhirnya saya punya kepentingan nggak? Tidak, kepentingan saya hanya agama, bangsa, dan negara serta anak cucu kita. Beda sama yang di atas Bu, cari jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Komandan. Ya kan. Jadi biar rekan-rekan tahu di sini biasanya kan orang melihatnya begini nih. Ah, ketua kita orang ada nih. Ya kan? Ketua kita orang berpendidikan, orang yang punya titel, itu biasanya bangga kan? Seperti itu. Jadi saya katakan bahwa di sini niat kita awal saya berjuang itu ya demi agama, bangsa, negara serta anak cucu kita dari rezim yang sekarang tidak baik-baik saja. Kan begitu kan? Tadinya saya berjuang secara frontal, secara kasar, tapi saya pikir setelah saya masuk di Anis ini harus kita ikutin pimpinan kita. Kan seperti itu kan, harus santun ya, semuanya proses. Jadi di sini apa itu Brigade 024 Bela Bangsa ya, bahwa pas pada waktu momen pembentukan ini terinspirasi pencalonan Pak Anies pada tahun 2024. Itu sebagai kode kita gitu loh. Ketika ditanya apa sih itu Brigade 24, ya kan terinspirasi perjuangan dari seorang Pak Anies, yaitu Brigade 24. Dan kebetulan beliau juga punya channel Bela Bangsa. Itu minat kita nih Bu. Akhirnya berkarbolarasi, ya kan? Dan alhamdulillah, kalau sesuatu yang kita bentuk sendiri, tidak ada campur tangan orang lain, berjalannya enak, kan begitu. Dan yang kedua, setelah saya membentuk ini baru 2 minggu, diteleponlah sama pembina kita Pak Muhammad Saleh Zakaria. Saya dalam kondisi begini Bu, gimana ya ke depannya ya? Saya merekrut bukan hanya 10 orang, 20 orang, ratusan orang yang saya harus rekrut. Anggaran kan? Tapi saya udah biasa. Ketika saya sedang berduduk di situ, dia telepon, ya kan, terbuka ya Pak ya, Pak Haji ya. Jadi dia telepon, katanya saya suruh dekat dengan Pak Rianto oleh teman saya di PPKM DPP Pak Agus. Saya bilang saya siapa? Saya bukan siapa-siapa, enggak. Saya harus dekat sama Pak Rianto. Emang dia udah niat, dia datang ke Jakarta, dia akan mau berjuang. Dan emang saya cari orang-orang yang seperti ini yang mau ikhlas berjuang. Hanya nanti seragam, insya Allah saya akan rapikan semua. Mungkin bukan kaos kayak gini Bu. Ini buat pergerakan aja. Mungkin modelnya kayak komandan, insya Allah yang adem ya. Ya kan, karena kebetulan juga nih
beliau baru ketemu juga teman ceritanya nih, pengusaha besar konveksi. Kan udah ada akses Pak, enak kan. Nah tinggal kita, karena kalau kita emang beli di luar Pak, harganya emang luar biasa gitu loh. Kenapa saya berani harus pakai yang mahal, yang keren? Karena apa? Itu modal kita. Wah nggak main-main nih, ya kan, seragamnya aja bagus. Kalau seragamnya ecek-ecek, ya kan orang juga gimana menilainya? Ecek-ecek loh, walaupun kita ecek loh Bang, tapi kan kita tunjukkan kalau kita ketua pembina itu sudah merespon bawahan untuk bergerak, kami siap bergerak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan saya memahami bahwa ini adalah awal pembentukan dan gerakan kita yang digagasi oleh ketua pembina kita Bapak Muhammad Soleh dan ketua kita Bapak Arianto. Dan insya Allah kita berawal dari sini, membentuk dari sini, kita ini semua adalah pelaku sejarah atas pembentuknya Brigade 024 Bela Negara. Insya Allah ini kita ini nanti kedepannya menjadi ujung tombak sebagaimana yang diharapkan oleh ketua kita. Nantinya kita akan siap mengembangkan sayap minimal DKI dulu. Setelah sudah ada penggerak DKI, baru kita bergerak ke wilayah lain. Yang mana harapan saya ini awal perjumpaan kita ini adalah sebenarnya adalah pembentukan awal Brigade 024 ini. Dan harapan kedepannya itu akan membesar, yang mana bisa bermanfaat khususnya buat warga Brigade sendiri dan umumnya untuk bangsa dan negara. Itu harapannya. Perlu kita ingat bahwa Brigade 024 ini mutlak yang sifatnya relawan. Kalau sifatnya relawan untuk membantu bela negara. Artinya baik rakyat maupun pemerintahannya. Yang mana tujuannya itu adalah untuk kesejahteraan semua. Alhamdulillah kita bersyukur masih ada orang yang peduli seperti Bapak Muhammad Ali ini yang mau kata deh kepentingannya apa, manfaatnya apa, tidak ada. Dia hanya mau berjuang. Bahasa kasar dia sebelum mengakhiri hayatnya ingin menorehkan bahasa jariah yang mana nanti kita bermanfaat buat anak cucu kita nanti gitu. Buat bangsa nanti. Nah, setelah nanti akan tertoreh ini Brigade 024 Bela Bangsa ini, kedepannya akan menjadi jariah daripada ketua pembina kita. Dan kedepannya insya Allah kita dengan niat lawasilah ini akan menjadi dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih banyak kepada para sahabat, adik-adikku yang sangat saya cintai dan sangat-sangat hargai. Jadi di poin aja kita bicara bahwa saya tinggalkan kampung halaman yaitu di Dompu, Nusa Tenggara Barat 2 tahun yang lalu. Saya tinggalkan rumah dengan satu niat, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah benar-benar Allah menerima, mengabulkan doa saya. Yaitu doa saya, semoga Allah memberikan jalan saya untuk ikut berjuang. Berjuang membela bangsa ini. Dari jauh saya melihat bangsa kita ini memang dalam keadaan terancam, diambang kehancuran. Itu saya pandang dari jauh sana. Makanya saya datang ke Jakarta ini tidak ada niat yang lain. Kalau mau berbicara soal saya mau mencari kejayaan,
sudah terlambat. Saya sudah pensiun 4 tahun yang lalu, tahun 2018 saya pensiun dari PNS. Jadi sudah tidak ada yang saya cari untuk kejayaan ini. Saya tinggal mencari untuk apa yang harus saya bawa mati, saya pulang. Sebab itu saya mengajak kita semua untuk bangkit. Untuk bangkit melawan, untuk bangkit berjuang demi bangsa, demi agama, demi negara kekayaan kita yang sudah benar-benar. Saya mengatakan, saya sudah tidak mau mengatakan dikorup. Kalau dirampok juga salah, sebab yang dirampok itu paksa ambil orang punya. Ini diambil setiap dinas instansi itu sudah mengambil. Jadi menjarah. Kalau saya katakan itu menjarah, bukan merampok, bukan korupsi lagi. Kalau korupsi itu hanya beberapa orang. Ini hampir semua dinas instansi sudah menjarah, sudah tidak ada yang mengawasi lagi. KPK sudah tidak berfungsi. Dia bidik orang-orang yang tidak bersalah dijadikan salah karena ada unsur politiknya. Orang-orang yang benar korupsi tidak diapa-apain. Banyak sekali. Saya wartawan, saya aktivis, sehingga saya tahu persis apa yang terjadi di negeri. Saya bikin YouTube Bela Bangsa itu tahun 2021. Dan insya Allah YouTube Bela Bangsa itu akan menjadi hak milik Brigade Bela Bangsa ini. Amin. Hak milik. Oleh sebab itu mungkin ada adik-adik yang pintar IT, yang pintar dengan YouTube apa semua, saya mohon lanjutkan YouTube ini. Ada baru 1.600 lebih subscribe. Mungkin jam tayangnya sudah hampir dapat juga. Jadi, tinggal dilanjutin aja. Jadi dengan niat untuk membela negeri. Kalau buka YouTube Bela Bangsa 1 channel itu kita punya. Artinya Brigade punya. Ya silakan Brigade lanjutkan YouTube itu nanti. Tinggal cari siapa yang pintar, adik-adik yang pintar IT. Saya sumber daya saya segitu. Jadi nama Brigade 024 Bela Bangsa itu punya historis sejarah. Historisnya itu saya yang membawa Bela Bangsa. Jadi Pak Ketua ini membawa 024. Langsung begitu kita adukan argumen, langsung saling terima karena sudah langsung masuk akal. Begitu bilang 024, oh iya masuk akal saya. Artinya 24 itu adalah fondasi pada tahun 2024 merupakan salah satu perjuangan Brigade ini membela bangsa. Bela bangsa apa? Anies. Kita itu program pertama dan utama Brigade ini adalah memenangkan Anies. Bukan memenangkan Anies itu karena gaya ngomongnya, karena gantengnya, karena manisnya, bukan. Tapi memenangkan Anies itu adalah salah satu wujud dari kita membela bangsa ini. Bahwa di grup kita kan Brigade ini, apakah kita harus terserah dari ngambil orang wilayah, maaf contohnya orang Bogor, kita rekrut, Siap. kita masukkan ke Brigade ini, Siap. apa bersedia siap Pak untuk Siap. Oke. dijelasan ya Pak? Iya. Oke, saya tambahin ya. Ya, tadi ini pas saya ketinggalan. Jadi berawal dari kenapa pada waktu itu saya meminta DPD untuk wilayah. Karena saya melihat anggaran saya, ya kan? Anggaran saya bisa untuk 5 wilayah. Dan 6 ya. 11.000. Iya, 11.000 belum saya kasih ya. Karena saya melihat anggaran. Kenapa saya tahan dulu? Satu, tujuan saya perkuatkan dulu. Kita benar-benar cari orang. Seperti ini aja udah kelihatan kan kapasitas seseorang. Mau hadir apa enggak. Tanggung jawabnya mana di grup. Mohon maaf Pak, di grup lah. Ya kan nggak bisa hadir kayak Pak Mama nih. Dia bilang katanya, insya Allah kalau bisa hadir. Saya bilang yang komit aja isi list. Saya bilang gitu kan. Tapi nggak apa-apa, bagian dari penyampaian, ya kan.
Dan yang kedua, dari awal emang kita fokus untuk DKI. Seiring waktu berjalan, karena waktu tidak mepet, ya kan, silakan buka Tangerang apa aja nggak masalah. Kan saya masuk itu, Surabaya ada, Tangerang ada. Karena kita punya visi misi ke depannya Jawa. Ya kan yang dikatakan oleh Pak Bina 10.000, ya kan, artinya kan berarti bukan Jakarta aja. Ya kan, 10.000 kita domisili apa itu Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya. Artinya itu karena apa? Ini basis masa terbesar. Dan itu masukan dari orang-orang yang ada di atas senior kita. Jadi senior kita tuh ada masih mengamati pergerakan kita seperti apa. Itu biasanya orang atas loh. Ketika emang kita bergerak, dia dengan sendirinya. Makanya di sini kesadaran lah yang saya mainkan, Pak. Saya nggak mau, Pak Juju, saya mau minta bantuan ini dan itu, saya buat buka. Saya nggak seperti itu. Ya. Nanti dia sendiri akan membantu. Biasanya Pak Rianto untuk nanti halal bihalal udah ada anggarannya belum? Biasanya seperti itu. Itu yang saya mau. Gitu ya. Jadi seperti itu, tetap masukkan aja orang-orang itu. Nanti setelah udah ada emang kita seragam, akan saya bentuk grup sendiri-sendiri.